Langsung aja meluncur ke depot soto Lamongan Asih Jaya yang legendaris. Di rumah makan yang buka sejak tahun 1968 ini, kualitas rasa sotonya gak perlu dipertanyakan lagi. Enak tenang, dilazis maka jis. Tuh lihat, racikan bihun, ayam, seledri, koya, dan bawang goreng yang disiram dengan kuah kuning panas kayak gini. Bener-bener menggiurkan ya. Nah, ini dia nih yang membedakan soto khas Lamongan dengan soto dari daerah lain. Koya, iya koya. Bubuk halus yang terbuat dari kerupuk udang ini memang wajib hukumnya ditambahkan dalam racikan soto. Selain rasa kuahnya yang gurih dan segar, rahasia kelezatan soto Lamongan di sini terletak pada pemilihan bahan ayamnya. Ayam digunakan bukan ayam sembarangan loh. Kalau ayam jantan itu dagingnya merah dan keras. Tapi kalau betina itu kan empuk dan banyak mengandung lemak dan rasanya gurih. Di sini tersedia 3 jenis soto yang bisa dipilih. Ada soto biasa, soto spesial, dan soto ceker. Kalau soto biasa hanya memakai potongan daging ayam saja. Sedangkan soto spesial, selain potongan daging ayam, ada juga penambahan telur muda dan jeroan atau bagian dalam perut ayam. Nah, kalau yang namanya soto ceker, gak ada potongan daging ayamnya nih. Bagian ceker ayamnya saja yang digunakan. Cukup variatif kan pilihannya? Tinggal pilih mau yang mana yang pas buat santap pagi. Asik kan? Kenyang habis makan soto? Lanjut yuk kita jalan-jalan ke Wisata Bahari Lamongan atau WBL. Sejak dibuka di tahun 2005, WBL yang terletak di pesisir utara Pantai Jawa, tepatnya di Kecamatan Paciran, Lamongan ini, memang menjadi salah satu tempat rekreasi keluarga favorit di Jawa Timur. Konsep yang diusung WBL adalah memadukan wisata bahari dengan wahana permainan. Di area seluas 11 hektar ini, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai jenis wahana permainan yang seru dan mengasyikkan. Ini dia nih salah satu wahana permainan favorit di sini. Rumah sakit hantu. Ih, seru. Begitu memasuki ruangan, pengunjung akan disuguhi dengan nuansa ruangan rumah sakit yang horor dan mistis. Ada banyak boneka maneken perawat dan pasien yang menyeramkan loh. Wah, benar-benar bikin jantung deg-degan nih. Awas pingsan ya. Nah, bagi yang nggak pengen spot jantung dan cuma pengen jalan-jalan santai aja, bisa juga kok kalau melipir ke wahana 3D Art Trick. Di wahana baru yang ada sejak 1 tahun lalu ini, pengunjung bisa menyalurkan bakat narsisnya dengan berfoto di media 3 dimensi sepuasnya. Kayak gini nih hasil fotonya. Pengunjung seolah-olah benar-benar berada di lokasi fotonya. Wah, seru ya. Oh iya, bagi pengunjung yang pengen main air, bisa juga kalau menikmati wahana air di sini. Salah satunya kolam renang asyik ini nih. Selain bisa berenang dengan aman, pengunjung juga bisa main seluncuran air atau jembatan air ini nih. Dijamin pasti basah deh. So, tunggu apa lagi? Buruan kesini ya, karena WBL buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dari hari Senin sampai Jumat, harga tiket masuknya Rp85.000 per orang. Sedangkan saat weekend harganya naik menjadi Rp100.000 per orang. Habis jalan-jalan di wisata Bahari Lamongan, pastinya capek dan lapar kan ya? Tapi nggak perlu bingung, karena langsung aja kita melipir yuk ke Rumah Makan Mekar Jaya 3. Rumah makan yang letaknya nggak jauh dari lokasi WBL ini menyajikan menu masakan yang sayang banget kalau dilewatkan. Beneran deh, rajungan. Daerah pesisir utara Pantai Jawa memang terkenal dengan hasil lautnya, yaitu rajungan. Rajungan adalah jenis kepiting yang memiliki tekstur cangkang yang lebih lunak dari kepiting lainnya. Rajungan di sini biasanya diolah menjadi menu kare rajungan kayak gini nih. Wih, spekta banget ya. Rajungan segar yang dibumbui dan dimasak bersama rempah-rempah kari ini memang sensasional banget. Apalagi bila disajikan
disajikan saat kuahnya masih panas seperti ini. Wah, rasanya benar-benar engges. Daging rajungan yang bercampur dengan kuah kari yang gurih dengan kaya bumbu bisa bikin ketagihan loh. Oh, rasanya enak sekali kerana rajungan itu agak segar, tak macam yang lain. Dan karinya pun enak dan tak sama lah sebab kalau di Malaysia tu tak ada yang masakan seperti ini. Walaupun makan rajungan agak repot ya karena harus menggerogoti cangkangnya, tapi dijamin deh sensasi rasanya itu sangat memuaskan. Satu porsi kari rajungan harganya Rp60.000. Satu porsi ini isinya ada 2 ekor rajungan kok, jadi dijamin puas abis. Selain kari rajungan, tersedia juga menu lain yang tak kalah mantapnya, yaitu udang kipas asam manis. Tuh lihat, ukuran udangnya gede banget ya. Udang berukuran jumbo dan bercangkang tebal yang diolah bersama dengan bumbu asam manis ini rasanya benar-benar gak mengecewakan. Daging udangnya manis dan empuk. Saat dicocol di bumbu asam manisnya, rasa daging udangnya makin lasis dan mantap. Satu porsi udang kipas isinya ada 2 ekor. Harganya Rp25.000. Cukup murah kan ya? So, tunggu apa lagi? Buruan dari sini. Rumah makan ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Ruang kosong, bisa kali kalau kita lanjut cari makanan khas Gresik yang legendaris, yaitu bandeng. Walaupun kota Gresik ini banyak terdapat rumah makan yang menjual menu bandeng, tapi ini dia di juaranya, bandeng Pak Elan asli. Rumah makan yang ada di Jalan Veteran Gang 5 nomor 2 ini menyediakan menu masakan serba bandeng. Wah, asik ya, menunya banyak dan beragam, jadi tinggal pilih mau makan yang mana. Kalau saya suka sayur asam sama bandeng gorengnya sama sambalnya. Saya kan suka pedas, jadi pedasnya pas buat saya. Salah satu rahasia keunggulan rasa bandeng di sini terletak pada pemilihan bandengnya. Bandeng yang dipakai adalah bandeng tanpa duri. Jadi pengunjung nggak perlu repot lagi memisahkan duri dari dagingnya lagi. Asik kan? Jadi selain bandeng tanpa duri, jenis bandeng yang dipakai pun memiliki kriteria khusus sehingga bikin kualitas rasanya selalu terjamin. Kami mengambil bandeng itu dari daerah Mengare. Karena daerah Mengare itu bandengnya itu kepalanya agak hitam. Bandeng Mengare itu bandeng yang air payau. Jadi di situ nggak bau tanah. Beratnya itu setengah kilo rata-rata. Kalau lebih besar dari setengah kilo itu nanti tepok. Tepok itu kalau orang anyep gitu loh. Ya. Oh iya, ngomong di sini jangan lupa untuk cobain bandeng bakarnya. Rasa daging bandeng yang dibakar bersama bumbu-bumbu pelengkapnya ini mantap banget loh. Apalagi si bandeng dibakarnya masih pakai cara tradisional, yaitu pakai arang kayak gini. Jadi aroma bandengnya sedap banget. Dagingnya tebal dan banyak, gak mengecewakan deh pokoknya. Nah ini dia nih menu bandeng yang paling juara, otak-otak bandeng. Jenis menu ini adalah menu yang paling populer dan paling favorit karena otak-otak bandeng ini adalah ciri khas oleh-oleh kota Gresik. Otak-otak bandeng kayak gini hanya bisa tahan 1 hari saja di luar ruangan. Sedangkan kalau disimpan di lemari es bisa tahan selama 3 hari. Satu porsi otak-otak bandeng harganya Rp55.000. Masih masuk akal kan ya? Saat berkunjung ke kota Gresik, jangan lupa menyempatkan diri untuk menyantap
menyantap soto yang gak biasa alias lain daripada yang lain, yaitu soto kikil. Salah satu penjual soto kikil legendaris yang sudah tidak diragukan lagi kenikmatan rasanya adalah soto kikil Pak Manjung yang terletak di Jalan Usman Sadar, Lamongan. Depot makan yang dulunya cuma kaki 5 ini ternyata sudah ada sejak tahun 1980 loh. Wah, lama juga ya Pak ya. Sejatinya soto kikil adalah racikan kikil atau kulit sapi yang diolah bersama bumbu soto. Kayak gini nih. Wah, mantap ya. Potongan kikilnya lumayan besar dan banyak. Kikil yang disajikan bersama nasi atau lontong ini rasanya mantap banget. Daging kikilnya empuk dan lembut, sedangkan kuah sotonya gurih dan segar. Kalau sama kikilnya tetap. Kikilnya itu kikilnya itu lembut banget gitu. Terus langsung ditelan air. Untuk mendapatkan tekstur kikil yang empuk dan lembut kayak gini, proses pengolahannya memang tidak mudah dan lumayan lama. Proses merebus kikilnya aja bisa sampai 4 kali loh. Wah, jadi gak heran ya kalau harga satu porsinya lumayan agak murah dompet, yaitu Rp20.000 seporsinya. Kalau nggak percaya rasa kikilnya mantap banget, buruan kesini deh dan cobain sendiri. Soto kikil Pak Manjung buka setiap hari kecuali hari Minggu. Jam bukanya dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Makan malam nih, yeay. Walaupun Gresik merupakan kota kecil, tapi jangan khawatir karena ada banyak pilihan menu makanan di sini. Salah satunya ya ini nih, nasi bebek lepas tulang Cak Selem. Sesuai dengan namanya, menu andalan yang dijual di sini adalah bebek. Di sini proses memasak bebeknya beda loh dengan yang lain. Bebek yang sudah diungkep bersama bumbu tidak digoreng garing seperti bebek goreng pada umumnya. Tapi bebek ungkep ini dimasak setengah matang bersama dengan air ungkepan dan sedikit minyak goreng kayak gini nih. Wah, unik ya. Pantas aja kalau kualitas rasa daging bebeknya juga berbeda. Lebih empuk, sedikit berminyak dan gurih. Manis lah pokoknya. Yang jelas bebeknya empuk, terus sambelnya top, bumbunya lain dengan yang lain. Pasti beda dengan yang lain. Waduh, jadi ngiler ya lihatnya. Selain karena proses pengolahan yang berbeda, bebek yang digunakan juga ternyata nggak sembarangan. Sang pemilik hanya memakai bebek berjenis entok saja. Ya memang dulunya itu awal-awalnya itu kan bebek. Bebek itu kan dagingnya coklat dan juga berbau juga dan kolesterol terlalu banyak. Saya punya ide 86, 90 punya ide entok. Ternyata menarik konsumen entok itu ya. Oh iya, ternyata di sini ada 4 pilihan bebek loh yang bisa dipilih. Ada bebek lepas tulang alias daging bebeknya saja, bebek plus tulang, kerangka bebek, dan jeroan. Harga dan rasanya sama aja kok, sama-sama enak dan mantep maksudnya. Jadi gak heran kalau dalam satu hari 70 ekor entok habis terjual. Wah, wah, wah. Nah, sebagai teman makan bebek, jangan lupa ya untuk selalu mencocokkan daging bebeknya ke sambal khas di sini. Walaupun sambalnya berwarna hitam, tapi jangan salah, rasa sambalnya nendang banget. Pedesnya ini loh, tonjok banget. Pengolahan sambal ini ternyata juga unik. Sambal dimasak dalam api sedang selama 6 jam agar rasanya sesuai. Jadi gak heran deh kalau sambal ini jadi sambal wajib bagi pengunjung saat bersantap di sini. Lanjut yuk, kita mampir bentar buat ngobrol
cantik di Cafe Grace Old. Lucu ya namanya. Tahu gak sih, kalau ternyata nama Grace Old ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya kota Gresik. Wah, kreatif ya. Cafe yang baru berdiri sekitar 3 bulan ini mengusung tema vintage klasik. Jadi gak heran kalau desain ruangan dan interiornya lucu dan unik banget. Cocok buat kumpul seru bareng teman dan keluarga. Selain tempatnya yang seru dan keren, tersedia juga loh pilihan menu minuman maupun makanan seru yang wajib dicoba kalau kesini. Nah, ini dia nih minuman favoritnya, namanya Nutella Latte. Rasa minuman ini unik banget. Perpaduan selain Nutella, coklat, susu, dan kopinya mampu menciptakan kualitas rasa yang sensasional. Perpaduan rasa manis terbalut tipis dalam aroma kopi yang menyengat. Wajib dicoba ya. Selain Nutella Latte, ada pula minuman dingin lain yang bisa dicoba. Namanya Froyo Cookies and Cream. Perpaduan kopi dan cookiesnya seru banget. Ya lumayan lah buat variasi minuman selain kopi murni tentunya. Nah, buat teman minum kopi bisa juga nih pesan cemilan asik. Ada banyak pilihan cemilan loh di sini. Salah satunya adalah kue rangin float mix ini nih. Tahu dong apa itu kue rangin? Yoi, di sini jajanan pasar tradisional ini dimodifikasi dengan tambahan coklat, keju, dan ice cream. Voila, jadinya kayak gini nih. Selain penampilannya yang cantik, rasanya juga nggak kalah enak. Pas banget buat cemilan ringan saat ngobrol santai. So, tunggu apa lagi? Buruan kesini karena bisa hangout sambil ngopi dan itu seru. Cafe di jalan ini buka setiap hari kecuali hari Kamis mulai pukul 10 pagi sampai 11 malam. Malam di kota Gresik, jangan khawatir, bisa langsung mampir ke nasi kerawu Genderuwo Haji Bumi. Wah, Genderuwo, lucu ya namanya. Dinamakan Genderuwo karena nasi kerawu yang berlokasi di Jalan Sindojoyo ini bukanya mulai dari jam 2 pagi. Wah, memang lain daripada yang lain ya. Cocok banget untuk yang doyan begadang sampai pagi. Walaupun lokasinya agak tersembunyi karena berada di dalam gang, tapi jangan salah. Karena depot nasi kerawu ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 1960. Dari dulu, lokasi depot nasi kerawu jadi satu dengan rumah sang pemilik. Jadi pengunjung yang makan di sini seolah-olah sedang berada di dapur rumah penjualnya. Walaupun sempit, tapi asik aja tuh, senggol dikit. Nasi kerawu adalah makanan khas masyarakat kota Gresik. Salah satu cirinya adalah nasinya pulen disajikan dengan daun pisang. Lauknya bervariasi, biasanya berupa suiran daging sapi atau jeroan sapi yang disajikan bersama dengan serundeng dan sambal petis. Rasanya benar-benar mantap. Daging sapinya berasa gurih dan berbumbu. Sedangkan sambal petisnya unik banget. Aromanya yang menyengat tidak memudarkan rasa pedasnya yang menggigit. Satu porsi nasi kerawu harganya Rp16.000 saja. Nah, buat teman makan nasi kerawu tersedia pula pilihan lauk yang bisa dicoba ini. Ada babat, empal, mata sapi, badang cemplung, dan krengsengan daging. Lumayan seru dan bervariatif kan? Gak terasa juga ya kalau kita ternyata udah menjelajahi beragam cita rasa kuliner dan wisata di kota Lamongan dan kota Gresik, Jawa Timur. 24 jam seakan berlalu begitu cepat ya. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di program 24 jam minggu depan.